Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan tugas pengantar manajemen, yaitu untuk menjelaskan apa itu evolusi manajemen pada era saat ini. Dalam presentasi ini, kita akan melihat pengertian manajemen, teori-teori manajemen yang relevan, dan bagaimana manajemen telah berkembang seiring waktu berjalan. Pengertian manajemen. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi manajemen. Definisi manajemen adalah proses mengordinasikan dan mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua adalah fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang akan kita terapkan untuk perusahaan kita. Oke, yang pertama kita akan membahas teori-teori manajemen. Di sini teori manajemen dibagi 3. Saya akan membahas satu persatu teori manajemen. Yang pertama saya akan membahas tentang manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah ini diambil dari teori Taylor yang mengusulkan efisiensi kerja dengan membagi tugas dan mengatur standar waktu yang tepat. Dan yang kedua adalah teori hubungan manusia. Teori ini diambil dari teori Mayo, menanamkan pentingnya faktor manusia dan motivasi dalam organisasi. Dan yang ketiga, di sini ada teori sistem. Teori sistem ini memandang organisasi sebagai sistem kompleks yang terdiri dari berbagai komposisi yang saling berinteraksi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengembangan manajemen seiring waktu berjalan. Seiring waktu berjalan, manajemen akan mengalami perubahan-perubahan yang lumayan signifikan. Di antaranya saya akan memberikan 3 contoh pengembangan manajemen yang terjadi saat ini. Yang pertama adalah pengembangan manajemen pendekatan kontingen. Pendekatan kontingen ini untuk mengakui bahwa tidak ada satu pendekatan manajemen yang tepat untuk semua situasi pada saat ini. Dan yang kedua ada manajemen partisipatif, mendorong partisipasi anggota tim untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Lalu ada yang ketiga adalah pemodelan peran. Ini meliputi memperhatikan kekuatan kepemimpinan dan keterampilan manajerial. Dan ada lagi sekarang banyak perubahan paradigma dalam manajemen. Contohnya saya ada 3 contoh untuk perubahan paradigma dalam manajemen. Yang pertama adalah ada from command and control. Ini kontrol sentral pada manajemen, otoriter ke manajemen berdasarkan kolaborasi dan kepercayaan sesama tim. Yang kedua adalah from hierarchical structure. Struktur hierarkil ke tim yang fleksibel dan timbal balik yang menguntungkan sesama anggota tim. Dan yang ketiga ada from individualistic approach. Pendekatan ini untuk mendekatkan antara individualitis ke pendekatan berfokus pada tim dan keterlibatan kelompok untuk suatu manajemen agar lebih maju lagi. Pada saat ini manajemen untuk masa depan sangat-sangat berkembang. Contohnya banyak transformasi dari manajemen yang lama dan sekarang itu sangat berbeda. Yang pertama saya akan ada untuk transformasi digital. Transformasi digital ini merupakan transformasi untuk manajemen yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam manajemen. Dan ada lagi manajemen agil. Nah, ini merupakan pendekatan adaptif yang kemungkinan organisasi bergerak cepat menghadapi perubahan pasar yang sangat signifikan dan perubahan pasar yang tak terduga pada era saat ini. Dan yang ketiga lagi, ada namanya manajemen berkelanjutan. Ini mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan organisasi. Jadi tidak ada lagi namanya pencemaran lingkungan dan buang sampah sembarangan. Ini untuk berkelanjutan pada perusahaan tersebut di masa depan dan terus berkelanjutan untuk jangka waktu yang panjang. Dan seiring berjalannya waktu, manajemen yang mengikuti perkembangan zaman pada saat ini juga ada dampak evolusi manajemen dalam organisasi. Dan saya ada 3 contoh dampak evolusi manajemen dalam organisasi ya. Yang pertama adalah perbaikan efisiensi.
manajemen yang lebih canggih membantu organisasi meningkatkan efisiensi operasional mereka. Dan yang kedua ada lagi peningkatan keterlibatan karyawan. Ini adalah pendekatan modern yang mengharuskan keterlibatan aktif karyawan dalam pembuatan keputusan. Jadi tidak hanya manajer doang yang dapat mengambil keputusan, tapi bisa dibicarakan atau meeting bersama karyawan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan yang ketiga ada peningkatan inovasi. Ini memfasilitasi perorganisasi untuk manajemen modern saat ini dapat menciptakan ide-ide yang inovasi yang baru. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah evolusi manajemen saat ini telah mengubah cara kita memandang dan menjalankan organisasi dengan terus beradaptasi dan berinovasi. Manajemen masa depan menawarkan kesempatan besar untuk meningkatkan kinerja organisasi yang lebih bagus pada era saat ini. Sekian penjelasan tentang evolusi manajemen pada era saat ini dari saya, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.